Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Sahibul Bait, Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Yopi Karim beserta Ibu. Yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ustaz Effendi beserta Ibu, para pejabat pemerintahan yang sempat hadir malam hari ini, para habaib hadir bersama kita menambah keberkahan majelis kita ini, Al-Habib Abdurrahman bin Umar Barokah, Al-Habib Ali bin Syahab, Al-Habib Tursam bin Syahab, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini banyak. Ada Ustaz Haji Lukmanul Hakim, Ustaz Febrianto, Ustaz Fahrul Rozi, yang senantiasa kita harapkan nasihat-nasihatnya Ustaz Gun Gunawan, dan para ketua kita Bapak Haji Ridwan Effendi, Bapak Haji Iqbal, Ustaz Ali, banyak lagi yang nak disebut satu-satu, tapi waktu kita tidak cukup karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 10:30. Kemudian juga semua kita malam hari ini adalah umat Rasulullah. Kita malam hari ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu kita syukuri. Itu patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dimana kita dipilih oleh Allah, nikmat yang mana kita ditetapkan dan ditentukan Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam rentetan sejarah bagaimana Nabi Muhammad itu ditunggu kehadirannya, bagaimana pesan-pesan itu telah disampaikan di dalam kitab sebelum Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Tak kala Nabi ini yang kita sedang peringati kelahirannya hadir, mereka tidak beriman, dan kita dipilih Allah malam hari ini beriman dengan Nabi Muhammad walaupun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Tuba kata Nabi Muhammad. Beruntunglah kalian, sehingga sahabat bertanya, siapa yang beruntung itu wahai Rasulullah? Liman amana bi walam yarani, yang dia tidak melihat aku tapi beriman kepadaku, yang mana Rasulullah itu rindu dengan kita semua. Maka kerinduan itu kita balas dengan bersalawat kita malam hari ini, bersalam kita malam hari ini. Maka salam dan salawat itu tidak akan pernah putus dari hati yang selalu rindu kepada Rasulullah. Tidak akan pernah kosong salam dan salawat itu dari lisan orang yang cinta kepada Rasulullah. Sungguh orang yang cinta kepada Rasul
maka dia akan mendapatkan tiket bersama dengan Rasulullah. Al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita sama-sama galau-galau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ceramah ini bukan acara inti Pak Tek. Acara inti kita tadi Mahalul Qiyam. Acara inti daripada maulid itu adalah bagaimana kita mengekspresikan diri kita, menggambarkan tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang ulama besar Al-Imam As-Suyuti menulis sebuah kitab yang berjudul Asy-Syama'il, ingin menghadirkan sosok mulia ini dan menginformasikan kepada umat bagaimana sosok mulia Nabi Muhammad ini yang sungguh amat sempurna. Maka Abuya Sayyid Muhammad, guru daripada guru kami, pun menulis sebuah kitab yang berjudul Muhammad Insanun Kamil. Bahwasannya pun beliau ingin menghadirkan bagaimana sosok mulia Nabi Muhammad. Kita ini bukan ulama, cuman ngikut ulama. Kita tidak baca nulis kitab sebagaimana para ulama menulis, maka kita berupaya dengan apa yang telah dijalankan, sebuah tradisi yang ditradisikan oleh ulama kita, mengekspresikan diri kita dengan gambaran sosok mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembalikan dalam satu hadis Nabi kita yang disebut dengan hadis Jibril, ada sebuah hadis yang bagian daripada akhirnya itu mahwal ihsan. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa itu al-ihsan? Maka Nabi Muhammad mengatakan, al-ihsan ka'annaka ta'budullah ka'annaka tarahu, an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ketika engkau beribadah kepada Allah, maka bayangkan bahwasanya engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa merasakan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah melihatmu. Itu dalam ibadah. Lantas bagaimana dalam adab kita, dalam akhlak kita kepada Nabi? Maka diistilahkan oleh ulama al-istihdar, menghadirkan Nabi ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam sanubari kita. Bagaimana sosok mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil zauqi wasyauqi wal mahabbah, dengan rasul. Makan nasi kalau dah kata rasul maaf dah bu. Makan sayur asam kata rasul maaf dah. Walaupun namanya asam kata rasul harum. Begitu juga hidup kita ini, kalau tidak punya rasa, terutama kepada orang yang paling banyak berjasa kepada kita. Tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidup kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul. Kemudian tidak hanya rasa, wasyauq, kerinduan kepada Nabi kita Muhammad, wal mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Kita tengok tadi anak-anak kita tadi, mereka itu bukan main-main, mengekspresikan makna rasa cinta dan rindunya kepada Nabi. Sehingga kadang-kadang dengan Mahalul Qiyam banyak kejadian Bapak Ibu. Ada
yang ketika dia mahalul qiyam, yang saat itu dia dapat tidur lah, hari-harinya dapat tidur, sehari 2 hari dapat tidur. Belok dia mahalul qiyam, dia salam salawat kepada Nabi, dia berlinang air mata menangis rindunya kepada Nabi. Baru terasa malam ini aku mulai cinta kepada engkau wahai Muhammad. Kemudian balik ke rumah, dia baca tidur. Ada juga seorang laki-laki, seorang suami kejam luar biasa, tangannya suka memukul. Kemudian dia ikut mahalul qiyam, dia kenal kepada Rasulullah, hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Malam hari ini aku mulai cinta kepada Nabi, Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan cinta kasih. Balik ke rumah, dia minta maaf kepada bini, dia minta maaf kepada istri. Tersentuh jiwanya, tersentuh batinnya, tersentuh perasaannya. Sebagaimana juga sebuah kisah ini yang meriwayatkan bukan saya, seorang ulama besar, Syekh Asy-Syahid Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syriah yang mendapatkan Asy-Syahid terbunuh oleh bom karena satu kesikohan beliau kepada ilmu, kedua karena idealisme beliau kepada ilmu, terbunuh di bom. Apa yang beliau meriwayatkan? Sebuah kejadian ketika mahalul qiyam yang tadi kita sama-sama melodi. Apa yang beliau ceritakan? Di suatu negara, tradisi mereka ketika mahalul qiyam, di samping mereka bertabuh-tabuhan, kemudian mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ternyata juga mereka punya tradisi dengan tembakan salfuk. Tembakan salfuk itu adalah tembakan yang mengarah ke langit. Itu tradisi orang Arab seperti itu. Jadi ketika ini ada satu peluru yang ditembakkan kemudian menyasar, kemudian menembus kepala seorang anak yang dia bukan seorang muslim. Apa yang terjadi? Anak ini koma di rumah sakit. Tidak ada ibu yang tidak sayang kepada anak. Maka apa yang dikatakan oleh ibu ini? Wahai manusia, yang engkau malam itu sedang dieluh-eluhkan oleh pengikut, kalau memang engkau itu adalah seorang nabi, maka tolong anakku ini bagaimana jalannya bisa sembuh. Kemudian anak ini bermimpi, dan mimpi ini diceritakan beliau ketika sadar. Apa yang beliau rasakan oleh si anak ini? Datang sesosok wujud yang indahnya luar biasa, penuh dengan cahaya, menghampirinya, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyejukkan perasaannya sembari mengusap kepalanya. Ya waladi, ya waladi, wahai anakku, wahai anakku. Kemudian setelah diusapkan itu, perban kepalanya dilepas. Kemudian anak ini terjaga. Saat dia terjaga terbangun, tidak ada siapapun yang ada di sekitarnya. Kemudian dia ceritakan hal itu kepada ibunya. Kemudian ibunya menceritakan lagi kepada ahli masjid yang ada saat itu ketika mahalul qiyam. Sebab ini pun dia akhirnya menjadi muslim. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah. Maka juga sebagaimana di situ ditulis, berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian relate dengan apa yang dibaca, yang selalu kami dengar dari Bapak Wali Kota. Beliau berdoa, tidak tahu apa Ustaz Rozi yang mengajarkan doa ini, apa Ustaz Teddy, karena yang paling dekat itu Ustaz Rozi sama Ustaz Teddy. Apa yang beliau selalu baca, yang juga sering saya dengar, Allahumma fir li ummati Muhammad, Allahumma astur, Allahumma arham li ummah Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad. Yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani
Ini doa kalau dibaca maka akan menyebabkan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan mati gitu langsung baik apa. Segala gawe itu nak perlu husnul khotimah. Seorang pelajar selesai dengan baik itu husnul khotimah. Ketika kita naik kendaraan sampai ke tujuan selamat afiah itu pun husnul khotimah. Ketika ditunjuk dengan satu jabatan kemudian mengakhiri jabatannya dengan baik, predikat terbaik, itu pun husnul khotimah. Dan akhir daripada hidup itu adalah juga husnul khotimah. Jadi beliau dalam doanya itu adalah doa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah doa yang menyebabkan husnul khotimah. Dan itu adalah gambaran kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita ini kalau umat Nabi Muhammad, mamano doa ini tidak hanya didoakan, tapi nilai-nilai yang ada di dalam doa itu menjadi sikap dan cara kita. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampuni untuk umat Nabi Muhammad. Kita minta ampun kepada siapapun yang menjadi bagian umat Nabi Muhammad adalah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi mengajarkan kita bahwasanya seluruh orang yang telah bersyahadat itu adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga itu juga menjadi sikap kita. Bagaimana kita bersikap kalau Allah saja sudah Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim, maka kita menjadi orang yang pemaaf. Uzil afwa wa'mal bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikan maaf. Kemudian perintahkan dengan cara-cara yang baik, berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maksudnya adalah tidak mengikuti gayanya. Orang jahil kalau marah itu jangan marah. Orang jahil berbuat buruk, jangan berbuat buruk. Itu maknanya wa'rid 'anil jahil. Kemudian ada yang penting, Allahumma arham ummat Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Muhammad ini. Bahkan di akhir doa ini pun dikatakan rahmatul ammah, rahmat yang secara umum dunia dan akhirat menyeluruh mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang daripada penduduk langit. Maka apa yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan, dan ini pun sebagai rentetan panjang 40 hari, tidak lain dan tidak bukan, kita harus punya sifat rahmah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hadirkan Islam itu dengan pandangan kebencian. Jangan hadirkan Islam itu dengan pandangan permusuhan. Jangan hadirkan Islam itu dengan pandangan yang sempit, yang terkotak-kotak. Saya adalah kelompok A, saya adalah kelompok B, saya adalah kelompok C. Tidak, kita seluruh adalah umat Nabi Muhammad. Kita galo ini umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melihat ada orang yang berdosa, yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah dengan rahmahnya, dengan kasih sayangnya, bukan dengan kebenciannya. Apa kita mak ini hari nengok wong lah sudah berbuat dosa, diri ini paling baik, paling bagus dan segala macam, sehingga timbul satu kebencian kepada, padahal itu pun umat Nabi Muhammad. Maka kita siapa? Kita siapa Bapak? Umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih besar daripada umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota serta jajaran, Ustaz Lukman dan siapa-siapa yang terlibat daripada Majlis Arba'in ini menjadi masyhudul lakum, kesaksian nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan berbangga-bangga dengan status kita, tapi apa yang bisa kita buat untuk umat Nabi Muhammad.
sebab mereka bersalawat, sebab malam hari ini bersalawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, kemanfaatan di akhirat bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan keberkahan malam ini samping dengan kita dan di rumah kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah, rumah kita dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.